Halo, kenalin nama aku Adele. Kali ini akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Jepang yang berjudul Urashima Taro. Nah, kalian penasaran kan kayak gimana ceritanya? Ini dia. Dahulu kala di Jepang, di daerah pesisir, hiduplah seorang pemuda bernama Urashima Taro. Pemuda ini bekerja sebagai seorang nelayan. Setiap hari ia pergi ke laut untuk mencari ikan. Ternyata dia hobi mancing, guys. Hingga suatu hari, ketika ia pergi mencari ikan, tak seekor ikan pun ia dapatkan. Aduh, karena lelah, ia pun segera kembali ke pantai untuk beristirahat. Tiba-tiba, ia melihat segerombolan anak kecil yang sedang bermain-main. Waduh, mainan apa ya? Urashima Taro ternyata penasaran. Setelah dilihat, ternyata mereka bermain dengan seekor kura-kura kecil. Oh, kasihan. Karena merasa kasihan, Urashima Taro pun menyuruh anak-anaknya itu pergi. Oi, pergi sana, us. Dan menyelamatkan kura-kura kecil untuk kembali pulang ke laut. Keesokan harinya, ketika Urashima Taro kembali mancing, ternyata kali ini ia nggak dapat ikan lagi. Ia menunggu di atas kapal sambil mengantuk. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, padahal ia sedang sendirian. Suaranya seperti ini. Oi, Urashima Taro. Woi, Urashima Taro. Aduh, suara siapa ya? Padahal kan aku sendirian di sini. Oi, Urashima Taro. Rupanya seekor kura-kura tua muncul dari dalam laut ke permukaan. Ia mengagetkan Urashima Taro. Kura-kura bisa ngomong. Mana mungkin ini dunia nyata. Tapi ini nyata. Apa yang terjadi? Nggak mungkin kura-kura bisa ngomong. Tapi dia nyata. Rupanya kura-kura ini mengajak Urashima Taro untuk pergi ke dalam laut untuk menemui sang raja yang ingin berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan putri kerajaan bawah laut kemarin. Nah, tanpa berpikir panjang lagi, Urashima Taro dan kura-kura tua ini pergi ke laut, ke dalam dasar laut dan berenang. Sesampainya di dasar laut, Urashima Taro terkejut karena ia melihat sebuah istana yang begitu megah dengan seorang putri cantik yang menghampirinya. Putri ini cantik sekali. Rupanya putri ini adalah seekor kura-kura kecil kemarin yang ia selamatkan. Dan ia pun bertemu sang raja. Sang raja berterima kasih kepada Urashima Taro. Ia memberikan banyak hadiah kepadanya. Bahkan di dalam istana, ia mendapatkan banyak makanan, minuman, pesta besar, menari, bernyanyi, semuanya yang menyenangkan. Sampai ia lupa akan kehidupannya. Tapi kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Tahu nggak? Penasaran kan? Setelah itu, tak berselang lama, beberapa jam saja, Urashima Taro teringat akan kehidupannya di pesisir pantai. Ia pun segera meminta izin kepada sang putri. Tapi sang putri nampak sedih karena harus ditinggal oleh Urashima Taro yang telah menyelamatkan dia. Meskipun begitu, Urashima Taro tetap ingin pulang dan melanjutkan kehidupannya di daratan. Karena tak bisa membendung Urashima Taro lagi, sang putri pun hanya memberikan sebuah oleh-oleh kecil untuk Urashima Taro. Berupa kotak yang sangat misterius. Katanya
kotak ini tidak boleh dibuka. Sampai kapanpun ya, tidak boleh dibuka. Urashimataro pun menerima kotak itu dari sang putri. Katanya seperti ini. Tidak boleh dibuka. Tenang, saya tidak akan membukanya. Saya tidak ingkar janji. Saya tidak akan membukanya. Terima kasih. Aku akan selalu mengingatmu. Setelah perpisahan itu, Urashimataro segera berenang menuju permukaan. Sesampainya di darat, ia kaget karena tak ada seorang pun di pantai. Sepi sekali. Bahkan pantainya sangat tidak terawat, seolah sudah lama ditinggal. Tak mau berpikir panjang, Urashimataro pun berjalan menuju rumahnya. Ia melihat sekeliling. Waduh, ternyata rumahnya pun sudah hancur. Sudah tidak berbentuk, tertutup oleh pasir, lalu retak-retak, ditumbuhi lumut dan juga beberapa ilalang. Aduh, ada yang tidak beres ini pasti, pikirnya. Karena bingung, ia berusaha mencari seorang yang lewat. Mungkin saja ada seorang yang lewat. Benar, rupanya ada seorang kakek-kakek yang kebetulan lewat. Kakek-kakek ini tadi memakai sebuah tongkat. Karena ia sudah bungkuk, untuk berjalan pun susah. Urashimataro bertanya, "Kakek, aku mau bertanya, kemana penduduk di sini? Dan itu, rumah yang ini di sini. Kenapa rumahnya rusak? Ada apa?" Jawab kakek tersebut. Oh, penduduk di sini kan memang sudah lama pergi. Sudah berapa tahun ya? Udah lama lah pergi menuju ke kota. Dan pantai ini sudah tidak ada penduduknya lagi. Oh ya, rumah itu ya? Rumah itu dulu ada pemiliknya, tapi sudah lama lah pergi. Tak tahu kemana pemilik itu pergi. Dan akhirnya rumah ini ya seperti itu, diterjang ombak, pasang surut, angin, badai. Ya akhirnya rusak dan tertimbun pasir. Jeder. Sebuah jawaban yang mengejutkan. Padahal hanya beberapa menit saja, hanya beberapa jam saja Urashimataro ada di dasar laut, makan, bernyanyi dan menari. Kenapa? Aduh, apa yang sebenarnya terjadi? Urashimataro semakin bingung. Di dalam kebingungannya, ia hanya luntang-lantung berjalan ke sana kemari sambil membawa kotak pemberian sang putri. Ia berjalan. Ia pun duduk di pinggir pantai sambil melihat bentangan horizon yang seolah memanggil. Horizon seakan memanggil diriku. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Aduh, jangan-jangan kotak inilah jawabannya, pikir Urashimataro. Ia berpikir bahwa jika kotak ini dibuka, pasti semua pertanyaannya akan terjawab. Ia pun membuka kotak misterius dari sang putri. Kalian tahu apa yang terjadi? Wah, sebuah hal yang mengejutkan benar-benar terjadi setelah ia membuka kotak tersebut. Tiba-tiba dari dalam kotak muncullah sebuah asap yang mengepul mengenai dirinya. Ia pun berubah menjadi tua. Tubuhnya kurus, rambutnya putih, kulitnya keriput, dan ia menghilang. Rupa-rupanya beberapa menit saja, beberapa detik saja
saja, beberapa jam saja di dasar laut, rupa-rupanya beberapa tahun di dunia nyata. Wow. Nah, teman-teman, itu tadi cerita rakyat dari Jepang berjudul Urashimataro. Gimana? Kalian senang? Terima kasih.